Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Pengadaan Sarpras. Bagian pertama atau bagian A, konsep pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan program sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengadaan tersebut diharapkan dapat menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun ansuran mendatang. Proses pengadaan sarana dan prasarana merupakan proses lanjutan dari analisis kebutuhan. Proses pengadaan merupakan proses mendatangkan alat atau barang yang menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar. Bagian nomor 1, pengadaan saran prasarana pendidikan di sekolah, atau ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama atau bagian A, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus melalui perencanaan yang hati-hati. Bagian B, banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Bagian C, pengadaan sarana prasarana di sekolah harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga semua pengeluaran uang yang berkenan dengan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu dipertanggungjawabkan. Bagian B, strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah melalui yang pertama, membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang lazim ditempuh, yaitu dengan jalan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supiler. Bagian B, membuat sendiri. Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Bagian C, penerima hibah atau bantuan. Penerima hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Yang terakhir atau bagian D, penyewaan. Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Bagian C, prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nomor 1, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Bagian A, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana.
Yang kedua, mengklarifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga atau bagian C, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan kepada pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Bagian 2, berdasarkan pertimbangan atasan langsungnya kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A, isi buku menunjukkan pendidikan berpikir dan humaniora sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bagian B, tidak bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian C, memperhatikan ketentuan larangan peredaran judul buku tertentu dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Bagian D, menghindari pembelian buku dari penerbit yang termasuk dalam daftar hitam. Bagian E, ditentukan skala prioritas sesuai dengan keperluan dan dana yang tersedia. Ya. Bagian 3, pengadaan alat kantor dan alat pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara bagian A, membeli, bagian B, membuat sendiri, dan bagian C, menerima bantuan, hibah, atau hadiah. Yang keempat, pengadaan perabot ialah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis, istirahat, tempat penyimpanan alat atau bahan. Dalam pengadaan perabot sekolah, maka ada beberapa hal yang yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, antropometri. Ya, artinya pengadaan pada perabot dengan memperhitungkan tinggi badan atau ukuran penggal tubuh. Yang kedua, ergonomis, yaitu perabot yang akan diadakan tersebut memperhatikan seni kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakaian. Bagian C, estetis, perabot tersebut hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena dibentuk dan warnanya menarik. Bagian D, ekonomis, perabot bukan hanya berkaitan dengan harga tetapi merupakan transformasi wujud efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pendayagunaannya. Baik, itulah sedikit paparan materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.